Jadi, kalian ingin membuat website, tapi kalian bingung bagaimana cara memulainya. Kalian pasti berpikir, dari mana mulainya ya? Tentu, pada saat pembuatan aplikasi atau website, banyak hal yang patut diperhatikan. Mulai dari tujuan pembuatan website tersebut, desain user interface, dan user experience. Meskipun tampak mudah untuk dipelajari, aspek-aspek tersebut akan sulit untuk kalian kuasai tanpa pengalaman yang cukup. Untuk membangun sebuah pengalaman, maka sudah sepatutnya bagi kalian yang ingin membuat website atau aplikasi untuk memulai proyek kalian dengan pelan-pelan. Lalu, bagaimana membuat prototipe website yang kita inginkan? Dan apa yang harus dipersiapkan untuk membuat website? Perkenalkan, saya Muhammad Sakif, dan kalian menonton video kedua dari Sekolah Web yang dipersembahkan oleh Forum Studi Teknik Universitas Diponegoro. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat urutan prototyping sebuah website, mulai dari penentuan tujuan hingga pembentukan desain UI dan UX. Semua website yang ada di dunia maya sana pasti memiliki tujuan pembuatan, mau itu website organisasi lah, atau website toko online, semua bisa. Saat kalian membuat website, kalian harus memiliki pandangan tujuan dari kalian membuat website itu. Contoh gampangnya adalah kalian cari masalah. Maksud saya bukan cari ribut ya, tapi cari sebuah masalah yang ingin kalian selesaikan, sebuah masalah yang ada di masyarakat. Atau jika memang tujuan kalian bukan untuk membuat solusi dari sebuah masalah, maka kalian harus tetap mencari tujuan dibuatnya website tersebut. Kita ambil contoh sajalah. Di sini saya akan membuat website untuk sebuah organisasi. Nah, untuk pembentukan sebuah website organisasi, sudah ada gambaran itu tujuannya apa, yaitu mengenalkan organisasi saya ke dunia luar, serta memfasilitasi pengunjung yang berminat untuk bergabung. Oke, sekarang sudah dapat tujuan. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kita bisa mengawali pembuatan prototyping dengan melakukan analisis user experience dan pembentukan user interface melalui wireframing. Bisa dipahami kah? Oke. Mari kita mulai saja. Semoga kalian paham apa yang saya maksud sambil kita jalan. User experience adalah sebuah kegiatan untuk menganalisis apa yang akan pengunjung rasakan saat mengunjungi website kita, serta bagaimana pengunjung akan berinteraksi dengan konten dalam website. Analisis UX diawali dengan mempelajari suatu hal yang bernama User Flow Analysis. User Flow Analysis dilakukan untuk memperkirakan alur kunjungan sebuah pengunjung website untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti contoh, kita sudah tahu tujuan pembuatan website kita, yaitu mengenalkan sebuah organisasi dan menarik pengunjung agar mau bergabung ke organisasi. Setelah dilakukan oratoret sedikit, maka akan jadi diagram sebagai berikut. Pada diagram itu, pengunjung yang berkunjung akan mendarat di halaman utama. Lalu, pengunjung akan menggunakan navigation bar atau tombol yang ada pada konten untuk mengakses profil organisasi. Setelah pengunjung disuguhkan dengan tampilan visi dan misi organisasi, maka kita anggap pengunjung tersebut tertarik untuk bergabung. Maka, pengunjung akan mengakses halaman pendaftaran yang mengarah kepada formulir pendaftaran, hingga akhirnya pendaftaran pun berhasil. Setelah kita dapat user flow, maka langkah selanjutnya adalah membuat wireframe atau dasar, kira-kira seperti rangka lah. Melalui user flow, maka kita dapatkan sekitar 5 page yang merepresentasikan setiap halaman pada setiap step. Wireframe digunakan untuk menganalisis bagaimana peletakan layout yang paling efisien, terjangkau, dan mudah dipahami oleh pengunjung website. Step ini adalah step yang cukup sulit dikarenakan kompleksitas analisis yang harus dilakukan. Namun, pada dasarnya, kita bayangkan kita sendiri yang berkunjung ke website yang kita buat.
Sulitkah kalian untuk mengakses konten pada website? Bagaimanakah layout yang paling memudahkan pengunjung bernavigasi pada website? Nah, pertanyaan tersebut dapat kalian temukan jawabannya setelah kita membuat desain wireframe. Untuk membuat wireframe, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Balsamiq atau Figma. Namun, jika kita menganggap Figma itu susah untuk dipelajari atau butuh waktu untuk mempelajari, maka kita juga bisa menggunakan kertas gambar serta pensil untuk menggambar konsep. Untuk contoh, saya akan mendesain wireframe halaman utama website organisasi yang akan saya buat. Di sini, kita mengambil contoh inspirasi dari website bernama dribble.com. Setelah saya buat bentuk dasarnya, saya lakukan analisis sambil membentuk wireframe dari halaman utama. Saya anggap diri saya adalah seorang pengunjung yang awam yang ingin melihat profil organisasi. Maka, sudah pasti halaman-halaman penting saya letakkan link penghubungnya pada navigation bar di atas. Terpampang jelas tanpa harus klik sana-sini. Untuk konten, saya meletakkan semboyan organisasi di bagian konten paling atas, serta tombol yang akan mengarahkan pengguna ke profil organisasi dan tombol yang mengarahkan ke halaman pendaftaran. Setelah wireframe dibuat, kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat style desain website. Setelah wireframe dibuat, kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat style desain website. Ini adalah titik dimulainya perjalanan kalian dalam mendesain user interface website yang kalian buat. Pada umumnya, setiap website memiliki desain guidelines atau pedoman desain. Pedoman desain terdiri atas warna aksen atau pilihan warna, font, bentuk tombol-tombol, serta icon dalam website tersebut. Desain dasar membuat user interface website lebih konsisten dan enak dipandang. Kita mulai dari warna. Pilihlah warna yang merefleksikan nilai-nilai yang kalian junjung dan sesuai dengan tema website kalian. Misalkan, kalian membuat website sebuah produk atau perusahaan, maka warna yang dipilih haruslah warna yang merefleksikan perusahaan tersebut. Kita kembali ke contoh proyek perusahaan kita. Di sini, saya mengejar desain website yang gelap agar enak dipandang. Maka, pilihan warna yang saya pilih adalah abu-abu gelap sebagai warna utama, diikuti dengan putih sebagai warna teks dan satu warna mencolok sebagai warna aksen. Ada sebuah website yang dapat membantu kalian memilih dan melihat bagaimana pilihan warna kalian jika diaplikasikan ke sebuah website. Website tersebut ialah Real-Time Colors. Selanjutnya adalah pemilihan font. Beberapa font memberikan feel yang berbeda sesuai dengan style font tersebut. Ada font yang berkesan elegan atau rapi, ada font yang cuma elegan, ada juga font yang memberikan kesan serius, dan masih banyak lagi. Di sini, saya menggunakan website Real-Time Colors untuk melihat desain font yang saya pilih. Saya menggunakan font Lato sebagai headings dan Roboto sebagai body. Type scale yang saya gunakan adalah 1,333. Setelah kalian menemukan font yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan style icon. Icon sangat bermacam-macam, mulai dari yang minimalis hingga yang mencolok. Saya sarankan kalian untuk menggunakan website seperti flat icon untuk mencari icon yang paling sesuai. Kalian pun dapat membuat sendiri icon kalian. Setelah semua pilihan tersebut ditentukan, maka sudah saatnya kita membuat desain prototipe website. Di sini, kalian dapat menorehkan semua yang ada dalam benak kalian dalam bentuk ide kreatif dengan desain yang mengacu ke pedoman desain yang kalian buat sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, antara lain hierarki desain, yaitu penggunaan style seperti heading, title, dan body text agar memudahkan pembaca. Konsistensi, kalian tidak ingin desain di satu bagian website kalian berbeda dengan bagian lain. Keseimbangan, peletakan konten dalam website harus sesuai agar lebih enak dipandang. Simplisitas, desain yang simpel terkadang memberikan kesan visual yang lebih baik daripada desain yang rumit. Maka, buatlah desain yang paling simpel namun enak dipandang.
Membuat prototipe tidak semudah apa yang kalian kira. Maka kalian harus mencoba menguji desain serta menyesuaikan desain kalian. Gunakan pengetahuan serta pengalaman kalian selama browsing untuk menciptakan desain yang nyaman dilihat serta mengikuti tren desain website yang kekinian. Berikut adalah time lapse saya mendesain website saya.